Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada malam ini, malam Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyura aidi aida nabiyyi qablakum fasumuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul asyira yaumul asyir. Asyura bulan Asyura, Aida Nabi qablakum, hari rayanya Nabi sebelum nabimu. Fasumuhu, maka hendaklah kamu berpuasanya. Jadi menurut hadis, bulan Muharram ini menurut perhitungan bulan 1. Mengapa dinamakan bulan Asyura? Asyura artinya 10, karena di bulan 1 tanggal 10 itulah hari rayanya 10 nabi. 10 nabi itu siapa saja? Bermacam-macam pendapat. 10 nabi. Tetapi menurut versi Siddiqiyah, 10 nabi itu 1. Ini menurut Siddiqiyah. Nabiullah Adam alaihi salam. Nomor 2, Nabiullah Idris alaihi salam. Nomor 3, Nabiullah Nuh alaihi salam. Nomor 4, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nomor 5, Nabiullah Yakub alaihi salam. Nomor 6, Nabiullah Yusuf
alaihissalam. Nomor 7 Nabiullah Ayub alaihissalam. Nomor 8 Nabiullah Musa alaihissalam. Nomor 9 Nabiullah Yunus alaihissalam. Nomor 10 Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalam. Itu menurut versi Siddiqiyah setelah saya koreksi. 10 nabi itu hari rayanya bulan Muharram tanggal 10. Dan pada malam ini nanti kita bersama-sama membaca afdhalul zikri dan afdhalud du'a nanti. Dalam hadis ini diberitakan fasumuhu, berpuasalah kamu dalam bulan Muharram ini. Menurut hadis Nabi, kalau mampu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 3 nilainya. Kalau tidak mampu berturut-turut tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Kalau berpuasa tanggal 1 nilainya menurut hadis dinilai puasa 3 tahun. Kalau berpuasa tanggal 2 dinilai puasa 2 tahun. Kalau berpuasa tanggal 3 dinilai puasa 1 tahun. Dari tanggal 4 sampai tanggal 30 dinilai tiap-tiap hari sama dengan puasa 1 bulan. Ini keterangan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak melaksanakan ibadah puasa, boleh melaksanakan doa baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau puasa tidak berdoa baqiyatus shodiqah, lebih utama kalau puasa berdoa shodiqah, berwasilah hari rayanya 10 nabi itu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala.
Mengapa tanggal 10 kok jadi hari rayanya 10 nabi? Kalau satu persatu saya terangkan, hari raya Nabi Adam sampai Nabi Isa mungkin semalam tidak selesai. Di sini saya pilih saja yang disebutkan dalam Al-Quran Ahsanul Qasas, hari rayanya Nabiullah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu disebutkan dalam Al-Quran Ahsanul Qasas. Ketika Nabiullah Yusuf masih remaja, mimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya sujud kepada Yusuf. Dalam Al-Quran Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Disampaikan kepada ayah, saya bermimpi matahari turun, bulan turun, 11 bintang turun, sujud kepada saya. Jawab Nabi Yakub, ya bunaya, la taksis ru'yaka ala ikhwatika. Mimpimu jangan sampai kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Saudara lain ibu. Karena tunggal ibu, tunggal bapak hanya 2. Satu Yusuf, 2 Bunyamin, ibunya namanya Rohilah. Jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Karena mengkhawatirkan. Yang dilambangkan matahari Nabiullah Yakub. Yang dilambangkan bulan ibunya Yusuf, Rohilah. Yang dilambangkan bintang 11 saudara-saudaranya yang lain ibu. Tapi Yusuf menyampaikan mimpi itu didengar oleh ibu tirinya, sehingga diceritakan kepada anak-anaknya lain. Nah, di situ timbul cemburu saudara-saudara. Akhirnya Yusuf direkayasa, dibawa, dimasukkan ke sumur yang kering, disiksa dengan saudara-saudaranya
seperti Sam'un, Peres, dan lain-lainnya itu. Sehingga masuk ke dalam sumur yang kering. Kebetulan dianggap itu wafat. Tapi Allah Ta'ala melindungi. Nah, pada suatu saat ada rombongan kafilah dagang menuju ke Mesir. Di situ ambil air untuk minum hayawannya. Dan kemudian tiba dimasuk ke air, dipegang oleh Yusuf, ditarik, jebule manusia. Yusuf dibawa oleh kafilah dagang, dibawa ke Mesir. Di Mesir akhirnya dibeli dengan Perdana Menteri Qadfirul Aziz dengan istrinya Siti Zulaikha. Diambil anak angkat Yusuf. Akhirnya rupanya Siti Zulaikha orang yang wanita yang cerdas, wanita yang paling cantik sak Mesir. Dan bagusnya Yusuf tak tertandingi di alam ini. Akhirnya rupanya Siti Zulaikha terpesona, jatuh cinta kepada Yusuf. Cerita ini jangan dipahami secara zahir. Mengapa sampai Zulaikha jatuh cinta? Zulaikha tahu ada tanda-tanda cahaya di wajahnya Yusuf. Akhirnya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang tergila-gila kepada Yusuf itu adalah Zulaikha. Akhirnya berita tersiar. Berita tersiar. Sak Mesir. Bagaimana cemoohan wanita-wanita di Mesir waktu itu. Kurang apa Zulaikha? Suaminya Perdana Menteri, pejabat tinggi, kaya raya. Loh kok bisa jatuh cinta kepada anak angkatnya? Ini kan orang sudah senting cemoohannya wanita-wanita itu. Tapi cemoohan-cemoohan itu tidak dijawab oleh Zulaikha. Memang Zulaikha orang yang cerdas. Terus Zulaikha mengadakan jamuan makan secara besar-besarnya. Diundang semua, diundang. Istri-istrinya pejabat diundang. Wah, ada yang bantu ngiris-ngiris timun, ngirisi jeruk dan sebagainya. Oh, punya hajat. Nah, di tengah-tengah ramai gitu membantu.
Yusuf disuruh keluar, liwat saja, liwat. Setelah Yusuf keluar, melalui wanita-wanita banyak itu, semua sumpah wanita-wanita itu. Demi Allah, qul hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dalam surat Yusuf. Demi Allah, ini bukan manusia. Delok gantenge kaya ngono. Ini malaikat karimun, sak ndukure malaikat. Terpesona. Jadi kalau Yusuf waktu berjalan ke timur, semua nengok ke timur. Kalau ke barat, semua nengok ke barat. Sampai tangannya itu terkiris, darah-darah tidak terasa, kena tenggelam pada gantengnya Yusuf. Tenggelam sampai rasa lahir kalah dengan rasa batin yang sudah meluap-meluap. Katanya kalau begini tidak bisa maido. Setelah itu banyak kurban. Beberapa orang jadi kurban itu. Ini jarinya itu terpotong-potong, tapi tidak terasa. Akhirnya Zulaikha pidato. Bagaimana? Baru saja kamu melihat selintas saja sudah bahaya, dan saya berhari-hari. Seandainya kamu berpikir kamu sudah mati kamu. Begitu. Nah, untung suaminya itu orang bijaksana, orang sabar, tidak gampang menerima laporan yang tidak jelas. Setelah itu, untuk meredamkan suasana, Yusuf dipenjara 7 tahun. Tidak salah, dipenjara 7 tahun. Jadi jelas orang dipenjara itu belum tentu salah. Kalau orang penjara itu jadi ukuran salah, pahlawan-pahlawan di Indonesia itu semua pernah di penjara, salah semua. Yusuf lebih bahagia di penjara daripada di luar penjara. Karena di luar penjara diuber-uber Zulaikha. Kalau di penjara kan aman. Lama-kelamaan 7 tahun gak ketemu Yusuf, Zulaikha menderita. Kurus. Sampai sama-sama tua, Yusuf sudah menduduki menteri kemakmuran yang ngatur Mesir. Dan Zulaikha sudah tua, tidak sampai jadi suaminya. Setelah Qutbil Aziz wafat, ada wahyu kepada Yusuf. Yusuf, kamu harus mengunjungi Zulaikha.
tapi sudah tua. Kemudian ketemu dengan Zulaikha. Yusuf sudah tua, Zulaikha sudah tua. Bareng ketemu, Yusuf tanya, siapa kamu? Kan pangling. Saya dulu orang yang membeli Yusuf, saya jadikan anak angkat. Sekarang Yusuf di mana? Saya tidak tahu. Kata Yusuf, dulu kamu orang paling kaya di sini. Sekarang mana kekayaanmu? Kekayaan saya sudah meninggalkan saya. Dulu kamu orang yang paling dihormati. Sekarang mana kehormatan? Kehormatan sudah meninggalkan saya. Dulu kamu orang yang paling cantik. Gimana sekarang kecantikanmu? Kecantikan saya pun meninggalkan saya. Saya sudah bukan orang cantik, orang penceng perot. Mana rambutmu yang seperti ombak-ombak segoro? Tidak ada. Semua meninggalkan saya. Kekuatan saya meninggalkan saya. Ketua kemudaan saya meninggalkan saya. Harta benda saya meninggalkan saya. Semua sudah jalan. Kehormatan saya sudah ditinggalkan. Semua meninggalkan saya. Tanya Yusuf itu, yang tinggal di dirimu apa sih masih ada? Satu, hanya satu. Lainnya semua hilang. Apa itu? Cinta saya kepada Yusuf. Hebat ya. Cinta saya ini yang masih di sini tidak meninggalkan saya. Karena saya tahu di wajah Yusuf ada nur kenabian. Jadi saya cinta kepada Nabi. Sekarang di mana Yusuf? Saya tidak tahu. Apa sudah meninggal? Apa saya tahu. Walaupun Yusuf meninggal, saya tetap cinta kepada Yusuf. Ini namanya sehidup, semati, seayun, selangkah, sebunder, sing pesagi. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Karena cintanya Siti Zulaikha itu cinta murni, bukan cinta palsu. Walaupun Yusuf misalnya itu katanya, walaupun Yusuf sudah meninggal, seandainya sudah tua, saya tetap cinta kepada Allah Ta'ala. Kasihan Yusuf akhirnya dikembalikan. Yusuf dikembalikan seperti Mesih Joko. Si Zulaikha dikembalikan sama dengan usia 14 tahun. Enak. Nah itu dan bulan Suro tanggal 10. Nah itu artinya itu hari rayanya Yusuf. Oleh sebab itu kalau sampean cinta nang suami istri sampean, aja cinta sing asli, ngoten kok. Asli.
Nek cinta duwe mingkir ditinggal. Cinta jabatan bareng jabatannya wis dicoplok ditinggal. Jadi cinta akhlak, cinta nur kenabian, begitulah cinta kepada para nabi itu. Di dalam Al-Quran surat Taubat, dalam Al-Quran surat Taubat diterangkan, boleh kamu cinta saudara, cinta istri, cinta suami, boleh. Cinta keluarga, cinta rumahmu, cinta daganganmu, dan boleh. Tapi ada 3 yang tidak boleh dikalahkan. Dan 1 cinta kepada Allah, 2 cinta kepada Rasulullah, 3 cinta kepada perjuangan menuju ridho Allah. 3 ini tidak boleh dicinta, dilawan. Boleh mencintai istri, tapi tidak boleh mengalahkan cinta 3 itu. Jangan sampai melebihi. Boleh mencintai rumahnya yang bagus, boleh mencintai kendaraannya, tapi tidak boleh melebihi 3 tersebut. Kalau sampai melebihi 3 tersebut, ancaman Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah amri, tunggu siksaku. Dan Zulaikha cinta kepada Yusuf karena ada nur kenabian. Sehingga diberi anugerah boleh Zulaikha nomane, Yusuf juga lagi. Bagaimana bahagianya. Makanya tanggal 10 bulan Syura niku hari rayanya Nabiullah Yusuf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Nabi 1 tadi sampai 10. Ada yang mempunyai peranan hebat. Ada wanita yang mempunyai peranan hebat. 1 namanya Fainusah, 2 namanya Layyusah, 3 namanya Yukhobit, 4 namanya Ummi Kulsum, 5 namanya Maryam binti Imran. Namanya Asya binti Muzahim. Ini wanita punya peranan penting. Siapa Fainusah? Fainusah itu ibunya Nabi Nuh bin Aklil. Waktu Nabi Nuh lahir disembunyikan di gua. Karena pada waktu itu raja namanya Darmasil
Siapa yang lahir laki-laki pada hari itu dibunuh. Itu disembunyikan oleh ibunya Fainusa di sebuah gua. 2. Layusa ibunya Nabi Ibrahim. Pada waktu itu ada dukun, tukang ramal, lapor kepada Raja Namrud bahwa pada tahun ini ada seorang laki-laki lahir yang akan menjatuhkan kerajaan Babilonia. Rajanya Namrud laknatullah. Lalu dicari oleh Namrud. Semua didaftar. Penduduk didaftar semua. Yang belum kawin berapa? Yang sudah kawin, yang hamil berapa? Tiap-tiap 10 rumah intel 1. Kalau lahir laki-laki dibelah. Lahir laki-laki dibelah. Kalau perempuan tidak. Yang belum pernah kawin tahun itu berhenti, tidak boleh kawin. Undang-undangnya itu. Yang sudah kawin pada tahun itu sing lanang kudu nduk sawah. Zalimin Namrud. Sebab ada ramalan bahwa akan ada lahir yang bisa menghancurkan Namrud. Nah, itu disingitkan, disembunyikan oleh ibunya, namanya Layusa. Disembunyikan di gua. Kemudian Yuhobit, ibunya Nabi Musa. Yuhobit. Fir'aun begitu pula. Karena mimpi gapuranya itu ambruk karena ditendang oleh burung. Wah, itu diramal akan ada orang yang akan menjatuhkan Fir'aun dari Bani Israel. Akhirnya bayi-bayi dari Bani Israel itu dibunuh Fir'aun. Jumlahnya 12 bayi laki-laki disembelih. Tapi Musa luput. Lahir, dimasukkan kotak oleh ibunya, dilarungkan Bengawan Nil. Waktu itu ibu kota di Luxor. Pernah saya ke Luxor. Ibu kota dilarung di sana. Dan waktu ngawasi perjalanan kotak yang berisi bayi Musa itu, Mbak Ayuna namanya Ummi Kulsum. Lucunya, Bengawan Nil itu ada sudetan ke taman. Taman Fir'aun. Masuk itu. Pas waktu itu Fir'aun di taman. Apa itu ada kotak? Dilihat. Lihat tuh, jabang bayi. Mungkin ini yang akan menjatuhkan saya. Nah, akhirnya itu diredakan oleh Asia. Oleh Asia. Sampai kan tidak punya anak. Ini kalau bisa ini bagus ini dijadikan anak angkat saja. Oh iya ya, iya benar. Dipelihara. Yang ditakuti Bikutirtila masuk nang istana. Tengah-tengah makan, oh itu jenggotnya Fir'aun kayak gandolan. Ingat itu. Ingat itu. Ini jelas ini.
bayi yang dalam ramalan akan jatuhkan saya itu diledakkan lagi dengan Asia. Ini anak masih kecil, belum tahu benar salah. Sampean kan raja. Masa raja itu saat ini banting bayi bagaimana? Kan nanti sampean ini sama dengan orang yang berakal. Iya ya, benar ya. Begitu itu. Akhirnya sungguh akhirnya menjadi lawan Fir'aun. Sampai Fir'aun tenggelam di bulan Asyura di Laut Merah. Jadi namanya ibunya Yukhobit Mbak Ayuna Ummi Kulsum. Dan istrinya Fir'aun namanya Asia itu juga yang melindungi Musa. Lajeng Isa, Nabi Isa dicari-cari oleh Raja Herodes dari Yahudi, akan dibunuh, dibawa oleh ibunya lari ke Mesir, selamat. Jadi peranan wanita-wanita itu yang ada itu Fainusa, Layusa, Yukhobit, Ummi Kulsum, Asia. Makanya Rasul pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala zawajani bil jannati Asia imratul Fir'aun Maryam binti Imran ukhta Musa. Besok aku nduk surga dijodohno satu dengan Asia binti Muzakhim, dua aku dijodohno lagi dengan Maryam ibunya Isa, dan aku dijodohno lagi dengan Ummi Kulsum saudaranya Musa. Nabi dawuh begitu. Lihat sendiri ya, dalam kitab Hadis Jami'us Shaghir bab huruf alif. Jadi wanita punya peranan penting untuk menyelamatkan. Jadi yang peranan menyelamatkan ini bukan ayahnya, ibunya. Fainusa, Layusa, Yukhobit, Ummi Kulsum, Asia. Dalam 4 anggur. Menyelamatkan Nuh, menyelamatkan Ibrahim, menyelamatkan Musa, menyelamatkan Isa, ditambah lagi Siti Aminah itu kan ayahnya itu kan Rasulullah masih dalam kandungan, kan ayahnya Abdullah wafat. Jadi dalam asuhan Siti Aminah. Jadi Rasul bersabda, khiyaru waladi Adam khamsatin. Nuhun, Ibrahimun, Musa, Isa, Muhammad. Pilihan manusia sak jagat sejak Adam sampai akhir lakon jagat ini hanya 5 terpilih. 1 Nuh, 2 Ibrahim, 3 Nabi Musa,
4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad. 5 nabi ini disebut ulul azmi. Sampai 5 nabi ini disebut dalam satu ayat dalam surat Surah, dalam surat Ahzab. Tidak ada 6.000 ayat, tidak ada yang nyebut Nabi 5 satu ayat kecuali 2 ayat itu. Semuanya itu nabi-nabi besar itu 5 itu semuanya peranan penting yang menyelamatkan ibunya, yaitu Fainusa, Layusa, Yuhobit, Maryam, Aminah. Itu peranan hebatnya wanita dalam agama Islam. Pada suatu saat Nabi Nuh sudah menjelang wafat. Usianya Nabi Nuh ini lebih dari 1000 tahun usianya. Menjelang wafat, malaikat maut datang. Ya atbalun nabi umur, kaifa wajadta waladat dunya. Wahai nabi yang paling tua umurnya, lebih dari 1000 tahun, bagaimana kamu menjumpai dunia ini dan nikmatnya? Jawabnya, dunia ini seperti rumah agung, hanya pintunya 2, pintu masuk, pintu keluar. Apa pintu masuk? Pintu masuk itu kelahiran. Semua calon nabi, calon rasul, calon raja, semua masuk ke dunia melalui pintu kelahiran. Jadi wanita itu pintu dunia. Apa itu calon nabi? Apa itu calon rasul? Calon ulama besar dan sebagainya, semua masuk dunia melalui pintu kelahiran, melalui wanita. Jadi wanita itu pintu dunia. Dan pintu yang akhir, maut, kematian. Jadi kelahiran pintu masuk ke dunia, kematian pintu masuk ke akhirat. Begitu hebatnya peranan kaum wanita di dalam agama Islam itu. Sampai ada al-mar'atu imadul bilad, wa idza fasadat fasadal bilad, wa idza sholihat sholihal bilad. Wanita itu tiang negara. Jika wanita baik, negara baik. Tapi wanita tidak baik, negara tidak baik. Begitu hebatnya. Tapi ada lagi wanita yang paling agung. Wanita yang paling agung. Agung karyanya. Agung pengamalnya. Yaitu namanya Hajar. Dewi Hajar, Ummi Hajar, itu wanita yang agung. Dia itu keluarga dari Raja Mesir yang namanya Totis. Raja Totis dinikah oleh Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim berusia 85 tahun, yang akhirnya melahirkan Ismail. Makomnya di Hijr Ismail. Seluruh dunia menziarahi ke sana. Jadi ini Ka'bah, di sini ada Hijr.
Nah, di bawah itu makomnya Nabi Ismail dan makomnya ibunya namanya Hajar. Bagaimana hebatnya keagungan Siti Hajar. Semua manusia yang umroh, yang haji, semua mesti mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Itu pun tidak lepas dari Dewi Hajar. Dan semua manusia seluruh dunia ini minum air Zam-Zam. Itu pun tidak lepas dari sana. Dewi Hajar. Siapa yang begitu? Mana ya lo? Begitu pula orang yang melontar jamroh. Itu pun tidak lepas dari cerita Hajar. Makanya sampai saya membuat organisasi, saya namakan organisasi Kausaran Putri Hajarullah. Peranannya itu wanita yang agung. Jadi kalau kita berbicara Ka'bah, berbicara Hijri Ismail, berbicara Safa Marwah, berbicara air Zam-Zam, berbicara melontar jamroh, semua tidak lepas dari Dewi Hajar. Tidak lepas. Setelah saya pelajari sejarahnya Dewi Hajar itu wanita dari Mesir, keluarga Raja Totis, dinikahi Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim usia 85 tahun. Dari Mesir diboyong ke Palestina. Dari Palestina Ismail masih dalam susuan, diboyong dengan Ibrahim, dibawa ke Mekah. Waktu itu belum ada Ka'bah, karena Ka'bah yang pertama roboh zaman Tufan Nuh. Bagaimana hebat. Itu kan wanita paling agung, wanita paling besar jasanya, paling agung karyanya, yaitu Hajar. Maka saya punya harapan organisasi wanita Kausaran Putri, saya namakan Hajarullah ini, mudah-mudahan mempunyai ide-ide yang besar. Seperti kita tahu, siapa yang punya ide peringatan tahun baru Hijriah secara nasional yang sudah dilakukan tiap-tiap kabupaten bergilir dan sebentar lagi akan di Medan. Itu bukan ide saya, itu idenya organisasi Kausaran Putri yang punya. Begitu pula Jamiatul Mudzakirin seluruh Indonesia yang saya rencanakan 2000, itu asalnya bukan ide saya, itu ide dari ibu saya, Ummi Nasihah. Kan hebat. Oleh sebab itu
harus wanita-wanita di segitiga ini harus dipacu terus supaya menimbulkan ide-ide yang berlian. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan sekarang mari kita ajak membaca puncak zikir dan puncak doa. Ada yang saya sebutkan, yang satu sudah tulis di dalam buku ini. Ini puncaknya, hanya 2 puncaknya ini. Puncak zikir hanya la ilaha illallah. Puncak doa hanya astagfirullahaladzim. Sebelum membaca bersama-sama untuk tobat bersama-sama, perlu saya sampaikan caranya. Bacaannya itu nanti la ilaha illallah astagfirullahaladzim. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Karena ini yang diterangkan dalam Al-Quran, jantungnya Muhammad. Tapi cara membaca waktu ini, kalau lesan membaca, telinga kita itu harus mendengarkan bacaan itu. Jangan mendengarkan lagi. Yang didengarkan ya cuma la ilaha illallah dan astagfirullah. Kalau 2 kalimat ini sudah masuk telinga, masuk diri kita, ini menjiwai bulu, kulit, daging, getih, dosa kita rontok. Dosa kita. Asal konsentrasi. Jadi yang merontokkan dosa kita itu adalah la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim. Itu dalam arti diterangkan, ma min zikrin afdalu min la ilaha illallah. Tak ada zikir yang paling utama selain la ilaha illallah. Wa ma minad du'ai afdalu minal istighfar. Tidak ada doa yang paling utama kecuali istighfar. Mengapa? La ilaha illallah itu zikir yang paling utama. Coba zikir kan ingat, merasakan, mengerti. Yang dirasakan, yang diingat itu siapa? Yang membuat jagat ini semua. Lain, kalau kita ingat emas, ingat harta benda, ini jiwa kita dimasuki materi-materi itu. Bandingkan kemuliaan materi dengan Allah. Tak ada. Jadi kalau kita mencari Allah, ingat kepada Allah, jangan ingat kepada Allah lain. Jadi itu nanti menjiwai jiwa kita. Jadi jiwa kita harus dijiwai la ilaha illallah. Pesan saya itu. Jadi dengarkan suara kita sendiri membaca la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Biar dosa kita yang bertahun-tahun ini bisa rontok seperti rontoknya daun-daun kering dari dahannya.
Tapi kalau kita tidak konsentrasi, tidak akan rontok. Dalam Al-Quran diterangkan, orang yang mati pisah dengan la ilaha illallah, pisahnya ditebus emas sepenuh jagat ini tidak diterima. Falayuk bala min ahadihim mil'ul ardi dzaban, tak diterima. Falayuk bala, tidak diterima. Mil'ul ardi, sepenuh bumi ini, dzaban, emas, kalau sampai pisah dengan la ilaha illallah. Supaya tidak bisa, supaya tidak bisa, la ilaha illallah sudah masuk jiwa kita, itu insya Allah tidak akan bisa. Kalau lesan membaca la ilaha illallah, pikiran lupa dengan Allah, tidak ada artinya, tidak ada artinya. Hanya lesan saja. Lesan membaca la ilaha illallah, tapi hati lupa. Ini kan pada sama dengan munafik, jabone tok, kulite tok, isinya tidak. Nah, ini yang saya khawatiri. Jadi utamanya zikir la ilaha illallah. Dan utama doa astagfirullahaladzim. Perintah hadis yang saya tulis dalam buku ini, kedua-duanya supaya dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau ini dibaca banyak, iblis bangkrut. Baca sendiri. Iblis bangkrut, iblis sedih, iblis susah. Kata iblis dalam hadis ini, manusia rusak karena dosa, tapi manusia merusak saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Nah, oleh sebab itu iblis mempunyai taktik bagaimana supaya manusia itu merasakan dosa tapi tidak tobat, dosa tapi tidak tobat. Caranya saya tipu, seakan-akan yang dikerjakan itu dapat hidayah dari Allah. Itu banyak. Ini yang kesempatan iblis. Tapi kita baca itu dengan konsentrasi, iblis bangkrut. Jadi nanti bacaannya itu ya, la ilaha illallah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Itu nanti bacaannya itu. Nanti tidak perlu banyak-banyak ini, ya, 120 saja selesai. 2 sampai 1000, 2000, tapi tidak didengarkan, la ilaha tidak masuk. Apa artinya? Apa artinya? Tidak ada artinya. Sekarang saya mukadimah dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. La ilaha illallah
Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah 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 astaghfirullahaladzim.
La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah 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 astaghfirullahaladzim.
astaghfirullahal azim. La ilaha illallah, 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 astaghfirullahal azim. illallah astaghfirullahal azim. La ilaha 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 illallah astaghfirullahal azim. Illallah astaghfirullahal azim. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. La ilaha illallah
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Al-Azim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Kenapa tiap Jamiatul Mudzakirin harus ada gapura? Tiap Jamiatul Mudzakirin, baik pun yang yarju rahmatallah maupun bukan yarju rahmatallah, harus ada gapura. Jamiatul Mudzakirin itu melambangkan la ilaha illallah. Gapura ghafura melambangkan astagfirullahaladzim. Jadi itu monumentalnya, tajasud maknanya, makna dijasadkan. Makanya di kalangan ketiga tak ada bangunan yang nilainya paling tinggi melainkan Jamiatul Mudzakirin. Bukan materinya, bukan bentuknya, nilainya. Bagi Allah paling tinggi Jamiatul Mudzakirin. Karena Jamiatul Mudzakirin khusus untuk mengajarkan la ilaha illallah. Gapurani melambangkan astagfirullahaladzim. Di dalam bulan ini pesan saya supaya diri kita, keluarga kita, harta benda kita, negeri kita sama-sama selamat. Harus setiap hari mengamalkan seperti yang sudah saya sampaikan kepada waktu ulang tahun tanggal 1 Muharram ini, yang bunyinya hu subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba dibaca bareng-bareng. Subukut la haula Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang belum bisa tanya yang sudah hafal. Yang bisa membaca setiap hari jangan sampai kosong. Ini bebas, baik pun laki-laki maupun perempuan. Bagi orang perempuan yang uzur pun bisa mengamalkan. Sekedar ganjil, setiap hari jangan lepas. Boleh 7 kali, boleh 10 kali lebih, boleh 40 kali, tapi harus ada kelebihannya sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan. Kalau memang tidak bisa baca, suruhan saja kepada temannya bisa menulis. Tulisan ini saja dibawa kemana-mana, dibawa tulisan. Subuhun kudusun dan sampai akhirnya itu. Pesan saya demi untuk keselamatan kita bersama-sama. Semoga selamat diri kita, keluarga kita, harta benda kita, negeri kita selamat. Saya tidak akan menerangkan akan ada apa, tidak perlu. Pokoknya yang penting selamat. Insya Allah kalau itu diamalkan di bulan ini sampai akhir bulan. Wasilah 10 nabi insya Allah itu selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa atimu sultan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.